Santapan Harian Minggu 22 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-39. Namun kita akan membacanya pada ayat 32 hingga ayatnya yang ke-39. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam cinta dan kasih-Mu yang agung, ya Kristus Yesus, kami mohon, ajarkan kami saat ini akan kebenaran firman-Mu. Di dalam terang-Mu yang abadi, ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Ibrani 10 ayat 32-39. Namun ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak bertahan dalam perjuangan berat dan penderitaan. Baik waktu kamu dijadikan tontonan dengan mengalami cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut merasakan penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu sendiri memiliki harta yang lebih baik dan lebih tetap. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia yang datang akan tiba dan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Namun orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Namun kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Sahabat Santapan Harian, Marcus Junius Brutus adalah seorang negarawan Romawi yang ternama. Ia populer karena tindakannya membunuh Julius Caesar, penguasa Roma. Tindakan Brutus menjadi buah bibir karena ia pernah mendapat amnesti dari Julius Caesar terkait pemberontakan Pompeius yang memicu perang saudara. Saat itu Brutus mendukung Pompeius. Pengkhianatan Brutus terjadi karena ia tidak puas dengan sikap dan kepemimpinan Julius Caesar. Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga yang ke-39 ini mendorong orang percaya untuk tetap teguh dalam iman mereka dengan cara saling mendukung, berlandaskan pada keyakinan yang mereka miliki melalui pengorbanan Kristus. Kurban Kristus memberikan identitas baru bagi orang percaya dalam perjanjian baru sehingga orang percaya dapat menghadap hadirat Allah dengan keberanian. Ibadah menjadi satu hal yang hidup dan menyenangkan karena Allah telah membasuh dan menyucikan hati nurani kita. Sukacita hidup dalam kebenaran ini tampak dalam relasi dengan sesama, penghargaan kepada kebenaran Allah yang mutlak dan tidak boleh dipermainkan. Dan pengharapan kepada penggenapan janji Allah di masa depan yang dapat mengatasi duka cita serta rasa sakit hati di masa lalu. Itulah kehidupan yang menjadi kesaksian bagi kemuliaan Allah, bukan dipusatkan kepada diri sendiri. Janganlah kita seperti Brutus yang gagal menghargai Julius Caesar dan menekankan kepentingan dirinya sendiri. Setiap orang percaya diajak dan diundang
mendasarkan keyakinan iman mereka hanya karena pengorbanan Kristus. Hidup Kristen adalah hidup dalam komunitas orang percaya, di mana kita saling memerlukan dan saling mendukung. Penebusan yang diberikan melalui kurban Kristus memberi kita pemulihan dalam cara pandang dan juga cara hidup, serta membuat kita dapat mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan Allah melalui doa, ibadah, dan refleksi atas janji-janjinya. Pengorbanan Kristus menyediakan jalan baru yang hidup untuk memasuki tempat yang maha kudus. Adakah kita mau setia kepadanya? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau selalu mengasihi dan setia akan janji-janji-Mu kepada kami. Tolonglah kami untuk mengingat kesetiaan-Mu sambil terus mempercayai dan menaati-Mu setiap hari. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kami bersembah. Amin.